Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami selaku kelompok 9, di sini akan mempresentasikan materi terkait perbaikan berkesinambungan. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Diva Maharani, dengan NIM 2017-05-1005. Selanjutnya. Saya Ninya Matrisna Priani dengan NIM 2017-05-1008. Dan saya Nyonya Astini dengan NIM 2017-05-1023. Baik, jadi dari materi ini ada beberapa submateri. Jadi submateri yang pertama yaitu arti penting perbaikan berkesinambungan, yang kedua pendekatan perbaikan berkesinambungan, yang ketiga aktivitas perbaikan berkesinambungan, yang keempat struktur perbaikan kualitas, yang kelima pendekatan ilmiah, yang keenam identifikasi kebutuhan akan perbaikan, yang ketujuh proses perbaikan dan pengendalian, yang kedelapan pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan, yang kesembilan strategi perbaikan, dan kesepuluh adalah pendekatan Kaizen. Jadi untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh Trisna. Untuk Trisna, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sub pertama, yaitu arti penting perbaikan kesinambungan, di mana pendekatan ini hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Dan juga faktor manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Untuk mencapai perbaikan kesinambungan, manajer senior tidak cukup bila hanya menerima ide perbaikan, tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan, atau dengan kata lain, never accept the status quo, di mana pelaksanaan perbaikan proses berkesinambungan yaitu meliputi yang pertama penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan, yang kedua pemilihan dan implementasi pemecahan yang efektif dan efisien, dan juga evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Selanjutnya. Yang kedua yaitu pendekatan perbaikan kesinambungan. Untuk mengikuti perubahan lingkungan eksternal, manajer harus mengubah organisasi. Manajer harus selalu melakukan perbaikan. Oleh karena itu, perubahan lingkungan eksternal akan semakin cepat. Maka manajer harus melakukan perbaikan yang berbeda dan lebih sering. Dengan kata lain, mereka harus melakukan perbaikan berkesinambungan yang merupakan usaha konstan untuk mengubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya yaitu ada aspek dalam berkesinambungan, yaitu menjelaskan mengenai perbedaan pendekatan tradisional versus dengan TKM, di mana pada aspek pertama yaitu alasan, di mana pendekatan tradisional yaitu fokus pada produk baru, pengembangan episodik, reaktif terhadap masalah hanya bila ada masalah besar. Sedangkan TKM yaitu fokus pada sistem yang lebih luas, tidak berakhir, dan proaktif. Yang kedua itu aspek pendekatan, di mana pendekatan tradisional yaitu trial dan error, sedangkan TKM yaitu metode ilmiah. Yang ketiga yaitu respon terhadap kesalahan, di mana dalam pendekatan tradisional yaitu hukuman, ketakutan, menyembunyikan karyawan yang bertanggung jawab, sedangkan TKM yaitu pembelajaran, keterbukaan, berusaha melakukan perbaikan sistem atau proses, serta manajemen yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu pengambilan keputusan, di mana tujuan politis individu dan jangka pendek, sedangkan TKM yaitu tujuan organisasional yang strategik dan jangka panjang. Selanjutnya itu aspek peranan manajerial, di mana dalam pendekatan tradisional yaitu mengadministrasikan dan menjaga status quo, sedangkan TKM yaitu mengubah status quo dan melakukannya. Next. Selanjutnya itu pada aspek wewenang, di mana pada pendekatan tradisional yaitu top driven melalui peraturan dan kebijakan, sedangkan TKM yaitu customer driven melalui visi dan pemberdayaan. Selanjutnya pada aspek fokus yaitu pendekatan tradisional membahas mengenai hasil bisnis melalui kuota dan target, sedangkan TKM yaitu hasil bisnis melalui kemampuan sistem, alat berkaitan dengan hasil. Ya, selanjutnya yaitu kontrol, di mana pendekatan tradisional yaitu pencatatan skor, laporan, pengevaluasian, sedangkan TKM yaitu belajar statistika mengenai variasi penyebab. Selanjutnya yaitu pada aspek alat, di mana pendekatan tradisional yaitu mendelegasikan pada staf atau bawahan, sedangkan TKM yaitu dimiliki manajer dan dilakukan oleh staf atau bawahan.
Next. Selanjutnya itu aktivitas perbaikan berkesinambungan. Pada aktivitas ini, perbaikan kesinambungan tidak sekedar memecahkan masalah, tetapi juga memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Dalam perbaikan kesinambungan, diasumsikan bahwa sesuatu rusak apabila penyimpanan dari target yang diinginkan oleh pelanggan. Sudah barang tentu perbaikan kesinambungan menjadi lebih sulit karena semakin banyak perbaikan yang dilakukan. Next. Adapun 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan baik. Komunikasi tidak hanya terjadi di antara anggota tim saja, tetapi komunikasi antar tim dalam suatu perusahaan juga diperlukan. Yang kedua yaitu perbaikan masalah yang nyata atau jelas. Permasalahan yang terjadi seringkali tidak jelas, sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah atau siklus PDSA sangat penting dalam TKM. Yang selanjutnya itu memandang ke hulu. Memandang ke hulu berarti mencari penyebab suatu masalah, atau bukan gejalanya. Alat yang dapat digunakan untuk memisahkan antara penyebab dan gejala adalah diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Selanjutnya itu mendokumentasi kemajuan dan masalah. Dokumentasi masalah dan kemajuan dilakukan agar apabila di kemudian hari kita menjumpai masalah yang sama, maka pemecahan yang dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu memantau perubahan. Pemantauan secara objektif terhadap kinerja suatu proses setelah diadakan perubahan perlu dilakukan, karena kadangkala solusi yang diajukan untuk suatu masalah belum tentu memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Next. Selanjutnya yaitu struktur perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas tidak terjadi begitu saja, tetapi direncanakan dan dilaksanakan secara sistematif dan tahap demi tahap atau step by step. Agar suatu organisasi dapat melaksanakan perbaikan berkesinambungan, organisasi tersebut harus terstruktur dengan tepat. Next. Adapun langkah-langkah strukturisasi untuk perbaikan kualitas, di mana yang pertama itu pembentukan Dewan Kualitas. Dewan Kualitas sangat bertanggung jawab atas perbaikan berkesinambungan pada perusahaan tersebut. Satunya yaitu menyusun pernyataan tanggung jawab Dewan Kualitas. Pernyataan tanggung jawab tersebut harus meliputi rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas, patok dugaan dan dimensi yang ditetapkan, proses membutuhkan tim dan pemilihan proyek, sumber daya yang dibutuhkan, implementasi proyek, ukuran kualitas untuk memantau kemajuan dan melakukan usaha pemantauan, serta program penghargaan dan pengakuan yang digunakan. Selanjutnya yaitu membangun infrastruktur yang diperlukan. Akan tetapi infrastruktur kualitas juga diperlukan untuk mendukung usaha perbaikan yang dilakukan. Next. Baik, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, nah mencari sumber penyebab suatu masalah dan mengupayakan pemecahan atau solusi permanen. Untuk melaksanakan pendekatan ilmiah dalam TQM diperlukan 4 langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan data yang berarti meaningful data. Nah, data yang berarti adalah data yang bebas dari kesalahan pengukuran atau prosedur. Sebelum pengumpulan data, manajer harus memutuskan dengan tepat jenis data yang dibutuhkan, cara pengumpulannya, sumber data, cara pengukurannya, dan akurasi data tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber penyebab suatu masalah. Nah, di mana untuk melakukan identifikasi sumber penyebab suatu masalah dapat digunakan alat-alat antara lain diagram sebab akibat, diagram Pareto, check sheet, histogram, scatter diagram, run card, dan control card, sertifikasi, serta alat-alat lainnya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan dan menghasilkan solusi yang tepat. Nah, solusi tidak didasarkan pada dugaan atau intuisi, tetapi solusi yang tepat dihasilkan dari pendekatan ilmiah yang menggunakan data yang relevan dan akurat serta mengidentifikasi sumber penyebab masalah untuk memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu merencanakan dan melakukan perubahan. Pendekatan ilmiah memerlukan perencanaan yang berguna untuk
mengantisipasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta masalah dan cara penanganannya. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Nah, organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dioptimalkan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat yang paling besar. Satu-satunya cara untuk memperoleh manfaat tersebut adalah meneliti secara seksama bagaimana yang memerlukan perbaikan kemudian waktu, energi, dan sumber daya lainnya dicurahkan pada bagian tersebut. Dan ada 4 strategi yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan, yaitu yang pertama, menerapkan multi-voting. Nah, multi-voting mencakup penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Kemudian, dari data tersebut dipilih proyek yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kebutuhan langganan. Nah, dalam strategi ini, pelanggan dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Kebutuhan pelanggan tersebut dijadikan dasar bagi proyek perbaikan. Yang ketiga, yaitu mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana karyawan memanfaatkan waktunya. Apakah mereka mencurahkan sebagian besar waktunya untuk proses masalah atau situasi kerja tertentu. Nah, bagaimana waktu tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah. Maka selanjutnya adalah meneliti dengan sesama sumber penyebabnya. Yang keempat, yaitu mengalokasikan masalah. Yang dimaksud dengan mengalokasikan masalah adalah membatasi tempat, saat, dan jumlah terjadinya suatu masalah. Nah, dengan demikian, sumber masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu proses perbaikan dan pengendalian. Nah, proses perbaikan dan pengendalian dibentuk oleh 4 building block, yaitu input, informasi, output, dan customer value. Setiap output memiliki pelanggan baik internal maupun eksternal. Sebelum proses informasi terjadi, input seperti strategi, struktur, desain, produk mesin, layout pabrik, kebijakan, peraturan, bahan baku, dan sumber daya manusia telah tersedia. Nah, manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memperbaiki input sistem sebagai faktor penentu output. Nah, selanjutnya yaitu elemen dasar dari proses perbaikan dan pengayaan terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, penetapan standar untuk pengendalian dan perbaikan. Nah, standar dalam TQM tidak digunakan sebagai penilaian kinerja individu, tetapi digunakan manajer untuk mengomunikasikan visi dan menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan umpan balik mengenai kinerja yang ada. Yang kedua, yaitu pengukuran. Dalam hal ini ditetapkan pengukur yang tepat dan data yang diperlukan untuk penilaian kinerja. Yang ketiga, yaitu studi. Dalam tahap ini, penelitian menganalisis data dengan menggunakan metode statistik dan alat serta teknik merah untuk mengetahui penyebab penyimpangan. Yang terakhir yaitu adalah tindakan. Nah, tindakan ini mengandung arti melakukan tindakan koreksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu tindakan yang diambil terhadap masing-masing blok didasarkan pada informasi umpan balik yang diperoleh dari hasil studi penerapan pengukuran studi tindakan pada keempat titik merupakan aspek pengendalian kinerja, yaitu yang pertama preliminary control. Nah, manajer memperoleh preliminary control dengan cara membuat proyeksi situasi yang akan datang dan mengantisipasi perubahan yang diperlukan. Nah, preliminary control bersifat primitif untuk mencari hasil yang tidak diinginkan dan proaktif untuk mencapai hasil yang semakin meningkat. Nah, bagian terpenting dari preliminary control adalah bahwa tugas memperbaiki sistem didasarkan pada sumber penyebabnya. Dengan memperbaiki input, manajer melakukan pengendalian pula terhadap informasi, output, dan customer value. Yang kedua yaitu concurrent control, yaitu dilakukan berdasarkan waktu yang sesungguhnya, berisi koreksi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan berkaitan dengan desain dan prosedur. Yang ketiga yaitu road control. Road control diperlukan jika kedua macam pengendalian di atas mengalami kegagalan, sehingga diperlukan pengerjaan ulang terhadap desain dan output yang tidak sesuai target. Nah, kadangkala
pekerjaan ulang tidak mungkin dilakukan karena memerlukan biaya yang terlalu besar. Yang terakhir yaitu the make control. Jika output yang rusak dan tidak sesuai target telah sampai ke tangan pelanggan. Nah, jika manajer harus melakukan the make control, maka harus minimalisir dampak negatif terhadap pelanggan dengan meminta maaf, mengembalikan uang, mengganti produk, melakukan pengecekan ulang, atau berjanji untuk melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. The make control terjadi jika ketiga pengendalian dapat mengalami kegagalan. Dengan TQM, manajer berusaha untuk mencegah kegagalan yang menjamin kesuksesan di masa yang akan datang, dan upstream control. Nah, dalam TQM, informasi umpan balik merupakan faktor yang penting dalam pengendalian. Umpan balik tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi memberikan informasi mengenai kinerja yang lalu dan kebutuhan pelanggan yang belum dapat dipenuhi. Untuk umpan balik dan hasil studi kebutuhan pelanggan menjamin ditetapkan standar yang tepat pada awal proses. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan. Jadi pembelajaran merupakan elemen yang penting dalam perbaikan. Jadi pembelajaran memberikan dasar rasional untuk bertindak yang merupakan elemen penting kedua dalam perbaikan. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem perbaikan itu yang pertama ada pendidikan. Jadi bila anggota organisasi sepakat dan terikat dalam usaha perbaikan, mereka pasti mengerti mengapa perbaikan diperlukan. Kemudian yang kedua ada teladan manajer. Jadi penugasan bagi anggota organisasi untuk mempelajari dan bekerja untuk perbaikan mungkin akan lebih berhasil apabila manajer memberi contoh dalam berperilaku. Terus yang ketiga ada tanggung jawab yang jelas. Jadi semua deskripsi kerja harus diubah untuk disesuaikan dengan pembelajaran dan perbaikan yang diharapkan. Begitu juga dengan pernyataan mengenai tanggung jawab karyawan terhadap pemakai output yang dihasilkan. Kemudian yang keempat ada perbaikan diidentifikasi sebagai strategi yang penting. Jadi perencanaan strategik harus menyatakan bahwa perbaikan kualitas sistem, proses, dan produk atau jasa merupakan strategi organisasi sehingga dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya ada identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan. Jadi untuk mencapai perbaikan yang signifikan, kegiatan perbaikan harus dipilih yang memiliki dampak potensial. Selanjutnya ada metode sistematis untuk perbaikan. Jadi jika pembelajaran digunakan dalam konsep dan metode baru perbaikan, tim memerlukan petunjuk bagaimana melaksanakan perbaikan tersebut. Selanjutnya ada pelatihan. Jadi pelatihan dan petunjuk penggunaan alat dan metode perbaikan harus diberikan kepada anggota organisasi atau karyawan. Jadi pada saat mereka mengerjakan proyek perbaikan. Selanjutnya ada review terhadap perbaikan. Jadi review terhadap proses memungkinkan anggota tim untuk mengenali pekerjaannya dan mendukung peran baru manajer sebagai guru. Selanjutnya ada manajer harus memahami konsep dan metode perbaikan sistem dan proses. Jadi manajer harus mengubah peranannya dari menilai hasil menjadi berpartisipasi dalam perbaikan dan pengembangan pengetahuan. Selanjutnya ada identifikasi hambatan perbaikan. Identifikasi hambatan perbaikan dapat berhasil hanya apabila anggota organisasi atau karyawan percaya bahwa manajer tidak akan menghukum bila mereka jujur dan terdapat diskusi terbuka mengenai masalah organisasi. Selanjutnya ada mekanisme untuk membagi pembelajaran. Jadi bermacam-macam metode telah diusulkan untuk meningkatkan perbaikan dengan membagi pembelajaran atau sharing learning. Selanjutnya yang terakhir ada pembelajaran sistematis PSDA. Jadi penggunaan metode ilmiah pertama kali dilakukan oleh Shewhart dan kemudian dikembangkan oleh Deming yang dikenal dengan sebutan siklus pembelajaran dan perbaikan atau siklus PDSA. Jadi siklus PDSA itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, siklus PDSA. Jadi PDSA ini adalah Plan, Do, Study, Act. Jadi tahap pertama, jadi penggunaan siklus PDSA itu dimulai dengan menetapkan tujuan perbaikan. Jadi tujuan kegiatan perbaikan selanjutnya dijelaskan dengan menerangkan jenis perbaikan yang akan terlihat sebagai hasil dari kegiatan lain. Jadi tahap pertama siklus PDSA ini yaitu plan. Jadi atau menyusun rencana. Jadi tahap perencanaan meliputi penjelasan studi yang akan dilakukan, tes untuk perubahan proses atau eksperimen yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Jadi ada 5 tahap dalam penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan. Jadi yaitu yang pertama pemahaman terhadap proses, yang kedua mengeliminasi kesalahan,
Yang ketiga, menghilangkan kelambatan. Yang keempat, mengurangi variasi. Dan yang kelima, merencanakan perbaikan berkesinambungan. Yang tahap kedua ada do. Jadi, studi atau tes dilakukan pada tahap do ini. Jadi, ketidaksesuaian dengan rencana dicatat dan digunakan dalam analisis. Tahap ketiga yaitu study. Jadi, hasil dari tahapan do atau tahapan yang kedua dibandingkan dengan memprediksi yang dibuat selama tahap perencanaan. Yang terakhir ada tahap keempat, yaitu tahap act. Jadi tim menggunakan tindakan apa yang tepat dilihat dari hasil kegiatan pada tahap tersebut. Next slide. Selanjutnya ada strategi perbaikan. Jadi di dalam dunia bisnis ini kan dikenal berbagai macam proses. Jadi tidak ada satu-satunya cara yang tepat digunakan untuk memperbaiki proses yang ada. Jadi strategi yang biasa digunakan yaitu antara lain yang pertama, menggambarkan proses yang ada. Jadi strategi ini ditempuh untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam usaha perbaikan telah memiliki pemahaman mengenai proses secara mendalam. Kemudian yang kedua itu ada membakukan proses. Jadi untuk melakukan perbaikan proses secara berkesinambungan, setiap orang yang terlibat dalam operasi harus menggunakan prosedur yang sama. Yang ketiga ada menghilangkan kesalahan dalam proses. Jadi strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan yang sering terjadi dalam operasi. Terus yang keempat ada merampingkan proses. Jadi strategi merampingkan proses ini dilaksanakan dengan mengurangi kesediaan, mengurangi waktu siklus produksi, dan menghapus tahap-tahap yang tidak perlu. Terus yang selanjutnya ada mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi sumber variasi. Jadi setelah dilacak berdasarkan perbedaan-perbedaan yang timbul, itu akan diselesaikan. Selanjutnya ada menerapkan pengendalian proses statistikal. Jadi metode pengendalian proses statistikal memungkinkan dilakukannya penghapusan variasi yang dikarenakan oleh penyebab khusus timbulnya variasi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki rancangan. Jadi cara yang terbaik untuk memperbaiki desain proses adalah melalui program eksperimen yang aktif. Next. Selanjutnya ada pendekatan Kaizen. Jadi Kaizen ini mengandung pengertian melakukan perubahan agar lebih baik secara terus-menerus dan tiada berkesudahan. Jadi konsep dasar Kaizen itu menurut Masaki Imai itu yang pertama sistem nilai Kaizen. Jadi sistem nilai pokok Kaizen adalah perbaikan penyempurnaan untuk berkesinambungan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Terus yang kedua ada manajemen puncak. Jadi manajemen puncak ini memegang peranan dan tanggung jawab melakukan beberapa hal seperti memperkenalkan Kaizen sebagai strategi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada peranan manajemen media dan staf. Jadi keterlibatan manajemen media dan staf dan tanggung jawab manajemen media staf ini seperti menyebarluaskan dan mengimplementasikan sasaran Kaizen. Selanjutnya ada peranan penyelia atau supervisor. Jadi penyelia atau bertanggung jawab dalam mempergunakan Kaizen dalam peranan fungsional dan memformulasikan rencana untuk Kaizen dan memberikan bimbingan kepada karyawan. Selanjutnya ada peranan karyawan. Jadi setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam Kaizen melalui sistem saran dan aktivitas kelompok yang kecil. Dan yang terakhir adalah Kaizen dan kualitas. Dalam lingkungan TKM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Bagaimanapun cara pelanggan menetapkan kualitas, kualitas selalu dapat diperbaiki secara berkesinambungan. Next. Selanjutnya adalah alat-alat implementasi Kaizen. Jadi yang pertama itu adalah Kaizen checklist. Jadi Kaizen merupakan perbaikan berkesinambungan atas orang, proses, prosedur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas. Salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menggambarkan peluang bagi perbaikan adalah menggunakan suatu daftar pemeriksaan atau checklist. Yang kedua ada Kaizen 5-step plan. Jadi rencana 5 langkah ini merupakan pendekatan dalam implementasi Kaizen yang digunakan perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi 5 langkah ini terdiri dari Seiri, itu mengatur dan membereskan. Yang kedua ada Seiton, menyimpan dan teratur. Seisu, membersihkan. Seiketsu, kebersihan pribadi. Dan Sutsuke, disiplin. Selanjutnya ada 5W1H. 5W1H bukan hanya merupakan alat Kaizen, jadi alat ini juga dipergunakan secara luas sebagai alat manajemen dalam berbagai lingkungan. Dan yang terakhir adalah 5M checklist. Jadi alat ini berfokus pada 5 faktor kunci yang terlibat dalam setiap proses, yaitu ada man, yaitu orang atau
Kemudian yang kedua mesin atau mesin. Jadi yang ketiga ada material atau material. Yang keempat ada metode atau metode. Dan yang terakhir adalah measurement atau pengukuran. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Next slide. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Jadi saya tutup dengan ucapan terima kasih.